Halo guys, David di sini dan ini adalah bagian terakhir dari seri versus antara Samsung Galaxy J5 2016, J7 2016, dan A5 2016. Di bagian pertama, kita sudah ngebahas kemampuan kameranya dalam berbagai situasi. Dan di bagian kedua, kita sudah melihat spek tiap-tiap HP dan mengujinya dalam tes kecepatan membuka aplikasi. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal ngebahas sisanya, yaitu desain dan kesimpulannya. Di bagian akhir ini memang nggak banyak yang bisa dibahas lagi, karena pada dasarnya ketiga HP ini memang mirip. User interface-nya sama, kualitas audio mirip, dan kualitas displaynya juga mirip. Jadi supaya nggak buang waktu, kita bahas yang bener-bener beda aja. Ayo kita mulai dari desain dulu. Kalau dilihat sekilas, A5 jelas-jelas punya desain yang beda sendiri dari seri J. Wajar aja, ibaratnya J5 dan J7 sudah punya hubungan adik kakak. Sedangkan A5 itu masih satu keluarga besar, tapi cuma sepupuan. Pada dasarnya, J5 dan J7 nggak punya perbedaan sama sekali selain ukurannya. Layoutnya sama persis, mulai dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Semua sama. Jadi buat perbandingan di desain ini, kita pakai istilah seri J aja buat ngewakilin kedua HP ini. Sisi penampilan memang jadi bagian yang subjektif banget, udah kayak milih pacar. Cuma saya rasa kebanyakan orang bakal setuju kalau Galaxy A5 jadi HP yang paling cakep di sini. Dari awal, Samsung memang sudah nyuruh Galaxy seri A buat dandan sebagus mungkin, supaya bisa dijual dengan tampilan flagship, walaupun speknya nggak se-flagship itu. Bahan dari bodi A5 yang terbuat dari kaca membuat HP ini kelihatan mahal. Depan, belakang, semuanya kaca. Bahkan penggunaan kaca 2,5D di layarnya ngasih lihat seolah-olah bahan kaca ini hampir melebar-lebar ke bagian samping bodi HP ini. Tapi sisi negatifnya, sidik jari jadi mudah nempel di bodi HP ini. Bahan kaca juga bikin A5 jadi mudah kepleset dari tangan, meja, kursi, atau tempat lain yang posisinya agak miring. Itu bahaya banget. Selama pemakaian, sudah 5-6 kali HP ini jatuh. Dan sudah meninggalkan beberapa luka kecil yang nggak terlalu kelihatan, tapi bakal bikin harganya turun waktu dijual lagi. Sementara itu, seri J punya bentuk yang menurut saya cari aman, karena memakai formula yang sama dengan desain dari HP-HP Samsung yang sudah kita kenal. Istilahnya, seri J ini desainnya Samsung banget. Sekali lihat juga orang pasti nebak itu HP Samsung. Walaupun seri J nggak punya penampilan yang secantik A5, HP ini sama sekali nggak pernah jatuh. Sekalipun nggak pernah. Bagian belakangnya yang dibuat dari bahan plastik dengan tekstur garis halus membuat HP ini jadi lebih lengket di tangan. Jadi pemakaian bahan plastik pun punya keuntungan sendiri walaupun bukan di bagian kecantikannya. Ketiga HP ini punya sedikit kesamaan di bagian pinggiran yang membalutnya, yakni penggunaan bahan logam. Tapi, bahan logam yang digunakan di A5 kerasa lebih solid dan enggak setengah-setengah. Sementara di seri J, rasa logamnya masih terasa kurang solid. Selain itu, feel khas logam yang kerasa dingin waktu di ruangan ber-AC pun nggak terlalu kerasa di seri J. Kesimpulannya, kalau mau diputusin HP mana yang paling nyaman di tangan, saya pilih J5 karena nggak licin dan ukurannya yang lebih kecil dari J5 itu lebih pas di tangan. Sedangkan kalau kita ngomongin siapa yang paling cantik, tanpa ragu saya pilih A5. Bagaimana pendapat Anda? Lebih senang seri J atau seri A? Komen di bawah ya. Kesimpulan dari semua video ini sih, kalau Anda sudah nonton kedua video sebelumnya, dan juga video ini pastinya, kayaknya J5 2016 selalu jadi pihak yang dicupuin kedua HP lainnya. Kameranya nomor 3 paling bagus, kecepatannya juga nomor 3. Jadi, apa yang nomor 1? Harganya. Dengan duit 2,9 jutaan, kita sudah bisa membeli J5 2016, dan itu nggak bakal bisa ngebeli HP lain. Walaupun selalu jadi yang paling belakang di antara kedua saudaranya, nyatanya sih HP ini tetap masuk ke dalam kategori recommended di dalam video review yang khusus membahas HP ini. J5 2016 cocok buat Anda yang calon HP-nya ada di antara ketiga HP ini, tapi budget terbatas. Kalau budgetnya bisa naik-naik sedikit, pilih aja J7. Soalnya kalau kita sudah berani lirik HP ini, J5 sama sekali nggak kelihatan seksi. Saudaranya ini memang menawarkan performa paling ciamik, bahkan A5 pun kalah jauh dengannya. Walaupun fiturnya sama persis sama J5, tapi performa yang jauh lebih kenceng ini memberikan pengalaman yang juga jauh lebih baik. Main game lebih mulus, buka aplikasi lebih cepat,
Nonton juga lebih nyaman karena layarnya gede. Apakah beda 500.000 sama J5 terasa worth it? Saya bilang iya. J7 2016 cocok buat Anda yang prioritasin performa dalam memilih HP. Kecuali kalau ukuran 5,5 inci itu udah nggak pas di tangan Anda. Nah, HP terakhir, A5 2016. Desain paling cakep, layar paling cakep, kamera paling cakep, tapi performa biasa aja. Dengan harga di sekitar 4,5 jutaan, A5 2016 sudah menawarkan pengalaman yang jauh beda sama HP-HP seri J. Oh iya, saya lupa bilang kalau HP ini sudah punya sensor sidik jari sama sensor cahaya. Sesuatu yang simpel, tapi nggak ada di HP seri J. Dengan lengkapnya fitur-fitur di A5, HP ini cocok buat siapa aja yang budgetnya memang mencukupi. Tapi siapa aja itu mungkin bisa dikurangin dikit oleh orang yang lebih mentingin performa. Buat urusan performa, J7 masih bisa nginjek A5. Setelah ngebuat 3 video versus soal ketiga HP ini, saya jadi berangan-angan kalau aja Samsung bisa bikin HP dengan desain, fitur, dan kamera dari A5. Terus digabungin sama performa J7, dan dijual dengan harga J5. Kalau Samsung bikin HP kayak gitu sih, kayaknya merek lain bakal kelar ya. Tapi ya HP kayak gitu cuma bisa dipikirin doang. Kayaknya masih lama banget bakal terwujud. Wong sensor cahaya aja masih pelit buat dikasih ke seri J yang harganya 3 jutaan. Demikian video versus bagian terakhir dari Gadgetin. Untuk video versus selanjutnya, saya akan lebih fokus ke dua HP dari merek yang beda aja. Biar bisa lebih seru dan bagian yang bisa dibahas juga lebih banyak. Karena beda banget. Bisa Anda tebak HP apa yang akan diadu? Komen di bawah ya. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa buat komen, share, dan subscribe buat lihat video yang kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!